Halo teman, inilah langkah-langkah galbay isi cash yang aman di tahun 2024. Lakukan ini segera. Nah, video ini menyusul kemarin banyak sekali yang komen di video saya tentang bagaimana sih cara galbay aplikasi isi cash yang aman. Karena banyak sekali orang yang sudah galbay di aplikasi isi cash tapi malah wanti-wanti, malah tidak tahu cara yang benar. Jadi saya akan beberkan di video kali, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Langkah yang pertama, jika teman sudah galbay itu teman-teman langsung cari info sebanyak-banyaknya tentang resiko dari galbay. Itu harus teman-teman pahami dan tahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu resikonya, kita akan sudah lebih siap menghadapi yang namanya resiko ke depan ya teman. Jadi tidak perlu takut tentang masalah ini. Resikonya jelas, kita akan ditagih-tagih developer, akan diteror-teror oleh pinjaman online melalui customer service-nya dan slik OJK. Cuma itu saja resikonya, tidak lebih dari itu ya teman. Kita tidak akan bisa dipenjara, disita asetnya, karena ini murni pinjaman online, tidak yang namanya bank atau lainnya. Yang pinjaman di bank kan kita tahu kita akan diminta untuk jaminan ya teman, misalnya sertifikat rumah atau BPKB, tapi di pinjaman online kita cuma modal KTP saja, jadi tidak ada satu jaminan pun yang kita berikan kepada pinjaman online. Jadi kita aman ke depannya. Mentok-mentok cuma slik OJK. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu kalau ingin galbay di aplikasi isi cash atau aplikasi pinjaman online yang lain. Jadi tidak perlu takut tentang ini, tetap santai saja. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah teman-teman langsung putuskan komunikasi dengan pinjaman online. Ini menjadi penting buat mental health teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sudah putuskan komunikasi, itu artinya pinjaman online tidak akan bisa nge-reach kita atau berkomunikasi dengan kita. Langsung saja copot kartu perdana, ganti nomor HP, atau malah teman-teman riset pengaturan awal HP-nya. Itu penting sekali teman, karena ganti nomor WA itu bisa menjadikan pinjaman online bingung akan menagih kita kemana. Karena satu-satunya kekuatan mereka untuk menagih itu lewat komunikasi. Jadi kita putuskan komunikasi itu. Nomor telepon diganti, akan bingung mereka akan menelpon kemana ya teman, karena tidak mungkin bisa nelpon sahabat. Karena ya mungkin sebagian kecil ada pinjaman online yang bisa sadap kontak, tapi untuk sebagian besar tidak bisa sadap kontak. Itu harus teman-teman perlu pahami terlebih dahulu. Jadi putuskan komunikasi ini sangat penting sekali. Nah, kalau sudah putuskan komunikasi gimana bang? Teman-teman langsung reset pengaturan awal HP-nya, jadi HP-nya fresh lagi, tidak akan tersangkut paut dengan pinjaman online, dan uninstall aplikasinya. Ini sangat penting sekali agar servernya tidak bisa mengakses HP teman-teman, agar bisa teman-teman aman ke depannya. Karena kalau teman-teman tidak uninstall aplikasinya, artinya masih terhubung dengan server dan bisa untuk dilacak keberadaan teman-teman, dan ini sangat bahaya teman. Jadi lebih baik teman-teman reset pengaturan pabrik, uninstall aplikasinya agar aman ke depan dari penagihan pinjaman online yang makin hari makin brutal. Itu wajib teman-teman lakukan. Itu yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah teman-teman tata mental teman-teman, tata mindset teman-teman. Artinya gimana? Artinya teman-teman kalau sudah tidak bayar itu artinya memang teman-teman tidak punya uang untuk membayar, atau kondisi ekonomi teman-teman sedang terpuruk sekarang. Tidak apa-apa, santai. Galbay itu cuma masalah kita tidak bayar sekarang. Itu cuma masalah momentum ya teman. Sekarang tidak bayar tidak apa-apa, tapi teman-teman harus bekerja keras, lebih sungguh-sungguh mencari uangnya, menaikkan income per bulan. Jadi memang sekarang tidak galbay, tapi untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jika teman sudah posisi di atas, sudah punya pendapatan yang tinggi, bisa langsung lunasi dengan bayar pokoknya, tidak dengan bunga dan dendanya. Itu bisa dinegosiasikan. Jadi sangat amat santai saja, tidak perlu takut menanggapi ini. Santai, banyak temannya, dan mindset teman-teman harus seperti itu. Harus semangat terus dalam hidup, harus lebih cari ruang, cari pendapatan lain agar bisa meningkatkan value teman-teman ke depan. Jangan pernah takut tentang masalah ini, santai saja. Saya akan menemani teman untuk galbay dan mengedukasi agar mentalnya lebih kuat lagi, lebih semangat dalam hidup. Jangan sampai teman-teman jadikan ini sebagai beban hidup teman-teman. Jadikan ini motivasi hidup agar lebih semangat menghadapi hidup. Kalau tidak punya hutang, tidak semangat, seperti itu ya teman asumsinya. Jadi teman harus camkan ini, tanamkan di mindset agar tidak salah. Itu video singkat dan sangat bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan lebih baik.